Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arida Ardaningrum dari kelas PAIA NIM 23. Kali ini saya akan membuat media pembelajaran PAI dengan komputer Mapel SKI kelas 9 tentang materi proses masuknya Islam ke Indonesia. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan mencantumkan beberapa, yaitu satu profil, dua materi, yang ketiga evaluasi, yang keempat KD atau GBPM, yang kelima gambar materi, yang keenam permainan. Dan yang pertama, saya akan memilih profil terlebih dahulu. Dan profil kali ini, saya mencantumkan nama Arida Ardaningrum, NIM 23 dari kelas PAIA, mata kuliah Media dan Teknologi PAI yang diampu oleh Ibu Haji Ani Maslahah. Dan yang kedua, saya akan milih GPBM atau KD. KD di sini atau GPBM di sini berisi sub pokok materi yang berisi 1. Proses masuknya Islam jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, kebudayaan, dan pendiri kesultanan. Dan selanjutnya saya akan memilih materi dari Mapel SKI. Materi yang pertama tentang Islam melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 Masehi, para pedagang ini memperoleh kayu cendana, kapur, berus, gading, timah, kayu putih, saban, capan, dan rempah-rempah atau cengkeh, lada, pala, dan merica. Para pedagang muslim yang singgah di Nusantara semakin banyak dan membentuk suatu pemukiman yang disebut pejokan. Dari pejokan inilah para pedagang muslim melakukan interaksi, asimilasi, dan sosialisasi dengan penduduk setempat. Materi yang kedua yaitu Islam melalui pendidikan, yaitu pengajaran pendidikan dilakukan dengan cara membangun pesantren-pesantren. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai dan ulama. Pesantren merupakan lembaga yang penting dalam menyebarkan agama Islam karena tempat pembinaan calon guru agama, kiai dan ulama. Yang ketiga, Islam melalui jalur pernikahan. Mereka tidak membawa keluarga dalam berdagang. Namun, mereka sambil menunggu musim angin untuk kembali berlayar, mereka menetap di kota-kota pantai dan membentuk perkampungan-perkampungan. Selanjutnya, mereka menikahi gadis-gadis Nusantara dengan syarat mereka mengucapkan kalimat syahadat. Islamisasi melalui jalur perkawinan telah menguntungkan ketika mereka menikahi anak para raja atau adipati. Yang keempat, Islam melalui jalur kebudayaan. Tersebarnya bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat yang mulai mengenal tulisan Arab. Adapun seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra yang pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra. Bentuk seni sastra yang berkembang adalah hikayat, babak, suluk, primbon. Yang kelima, peristiwa Kesultanan Indonesia. Kesultanan-kesultanan yang masing-masing berdaulat secara mandiri, yaitu dengan nama pendiri kesultanan ini saat masyarakat telah beragama Islam, kemudian mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-citanya. Yang keenam, wujud kebudayaan setelah masuk Islam. Di antaranya wujud-wujud akulturasi kebudayaan yaitu seni bangunan, hal yang paling menonjol dari suatu daerah, seni rupa menggambarkan manusia atau hewan, aksara dan sastra yaitu masyarakat mulai mengenal angka, dan sistem pemerintahan, sistem kalender, seni musik dan lagu, seni tari, seni pertunjukan. Yang ketujuh yaitu Islam melalui jalur tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Dan selanjutnya saya akan masuk dari evaluasi Mapel SKI tersebut. Selanjutnya, evaluasi ini berisi pertanyaan. Yang pertama, bagaimana masuknya Islam melalui jalur perdagangan? Yang kedua, bagaimana masuknya Islam melalui jalur pendidikan? Yang ketiga, bagaimana masuknya Islam melalui jalur pernikahan? Yang keempat, bagaimana masuknya Islam melalui jalur kebudayaan? Yang kelima, bagaimana Islam melalui jalur tasawuf? Dan apa wujud-wujud akulturasi kebudayaan? Dan di sini saya akan melihatkan gambar-gambar dari materi SKI. Inilah gambar-gambar materi tersebut. Dari mulai jalur perdagangan, jalur pernikahan,
jalur kebudayaan, jalur tasawuf, dan pendiri kesultanan. Dan terakhir, saya akan memasuki di bagian dalam permainan materi SKI. Dan di bagian permainan ini, peserta didik akan memilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu yang berisi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, saya akan menjelaskan tentang materi tadi dan evaluasi dan permainan tersebut. Yang pertama, materi pendidik atau guru akan menjelaskan kepada peserta didik tentang materi tersebut. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dan peserta didik akan diberikan pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi. Setelah itu peserta didik akan diberikan permainan dan akan memilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berisi pertanyaan-pertanyaan, lalu peserta didik menjawabnya. Sekian, terima kasih. Apabila saya menjelaskan tersebut kurang memuaskan atau ada kekurangan kata, kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.